sedikit CV beliau. Dr. Kusmedi Priharto, lulus dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, terus kemudian melanjutkan orthopedic surgeons di Universitas Indonesia, terus kemudian mengambil Magister MM Hospital Administration di UGM, terus kemudian juga beberapa short course di Singapura, di Australia, dan dia juga banyak berpengalaman dalam beberapa aktivitas di beberapa rumah sakit dan juga institusi-institusi kesehatan yang lainnya. Pada sesi ini akan disampaikan mengenai pengalaman RSUD dalam membangun e-hospital. Ini saya kira kesempatan kita berikan kepada Dr. Kusmedi Priharto. Silakan waktunya 15 menit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam hal ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian dalam membangun sistem informasi di rumah sakit. Kalau kita melihat pernyataan-pernyataan yang seperti ini sering sekali pasti kita dengar dari beberapa orang yang membicarakan masalah IT atau SIM di satu rumah sakit, sehingga kadang-kadang timbul pertanyaan, gimana SIM di tempat kamu sudah bagus, vendornya siapa, terus bisa nggak ya kita copy di tempat kita. Itu kenyataan terjadi sering seperti itu. Dan kalau kita melihat bentuk yang seperti ini, tentunya seorang pimpinan rumah sakit ataupun manajemen rumah sakit pasti nggak ngerti masalah seperti ini, sehingga kita manggil vendor untuk bisa membuat sistem-sistem yang seperti ini. Tetapi untuk menemukan vendor yang baik pun tidak mudah. Beberapa pengalaman dari rumah sakit pada sebelum saya di rumah sakit Tarakan Jakarta Pusat, saya di Koja itu membangun IT sampai 4 kali gagal, dan sekarang ya gagal lagi rupanya, lagi memperbaiki lagi. Saya sendiri di rumah sakit Tarakan ini bekerja sama dengan Sasakarta ini yang kelima kali membangun IT. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Karena sebenarnya kita nggak ngerti membangun IT dengan benar itu bagaimana. Sedangkan menurut hemat saya, membangun IT itu tidak bisa diserahkan begitu saja pada vendor ataupun operator-operator bawah. Membangun IT perlu suatu kebijakan daripada pimpinan, bahkan pada top manajemen untuk mengambil kebijakan-kebijakan tersebut. Karena kalau tidak diberikan kebijakan-kebijakan, maka tidak akan jalan di lapangannya. Nah, pembicaraan-pembicaraan seperti ini misalnya, bingung untuk mengelola administrasi keuangan, kemudian mencari data untuk perencanaan, menghitung tarif dan unit cost, bingung membuat remunerasi, menghitung aset dan lain-lain, bahkan sampai tidak tahu provider mana yang baik. Membangun IT sebenarnya menurut hemat saya, IT di rumah sakit itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah medical IT, yang kedua adalah billing system. Harusnya mulai dari medical IT dulu, kemudian disambung dengan billing system. Tapi kenyataannya di rumah sakit umumnya kita mulai dengan dengan billing system dulu. Kenapa? Karena itu tadi kebutuhan manajemen untuk mengelola suatu pembiayaan rumah sakit. Kalau Anda melihat pembiayaan rumah sakit, coba kita lihat, sebegitu banyak pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan rumah sakit. Yang ini kalau digunakan dengan menggunakan manual, tentunya tidak mungkin bisa kita akan capai. Kita harus tahu goalnya, goal dari sistem yang diinginkan. Yang pertama, harus tahu untuk apa sistem itu digunakan. Yang kedua, siapa yang akan menggunakan. Dan yang ketiga adalah data-data apa yang akan diperlukan. Tadi saya sampaikan bahwa sistem informasi rumah sakit itu terdiri dari sistem informasi manajemen, informasi medis, billing system, aset manajemen, dan sistem akuntansi. Yang masing-masing tentunya mempunyai modul sendiri-sendiri, walaupun nantinya harus bisa digabungkan.
Tujuan daripada SIM itu sendiri adalah mendukung operasional manajemen, kemudian mendukung administrasi manajemen, mengambil keputusan dan kebijakan manajemen, dan fungsi pengawasan. Nah, ini yang terakhir, fungsi pengawasan. Saya boleh memberikan satu gambaran di tempat saya. Pada waktu saya masuk di Rumah Sakit Tarakan bulan Oktober tahun 2009, Tarakan Jakarta Pusat, itu yang namanya target kami tidak tercapai. Hanya 32 M dalam 1 tahun, padahal target pada waktu itu adalah 45 M. Kemudian pada 2010, sesudah saya perbaiki sistem IT kami, waktu itu IT masih berjalan, yang di rawat jalan saja. Yang lainnya sudah mulai operasional, tetapi kembali tadi, membangun IT itu perlu kebijakan, nggak bisa diserahkan begitu saja di bawah. Setelah saya coba untuk mengevaluasi lagi, ternyata memang di bawahnya sangat berantakan. Ada suatu tindakan yang misalnya sudah salah entry atau sudah di entry, tiba-tiba bisa dihapus begitu saja. Ada yang tindakan tadinya tidak ada, kemudian bisa dimasukkan begitu saja tanpa suatu verifikasi. Nah, hal-hal yang semacam ini tentunya tidak mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah saya perbaiki, pada tahun 2010, pendapatan saya dari yang 32 naik jadi 58 M dalam 1 tahun. Kemudian pada 2011 yang sekarang, pendapatan saya nanti di akhir Desember diperkirakan akan masuk di 82 M. Ini hanya karena billing sistem yang diperbaiki, belum sampai kepada yang lain-lainnya. Jadi itu yang perlu saya tekankan pada saudara. Dengan memperbaiki billing sistem itu efisiensi itu akan bisa dicapai di sana. Nah, mungkin ini hanya saya menggambarkan bahwa satu aktivitas dalam manajemen informasi di rumah sakit yang berada dari pengumpulan data, kemudian pengiriman data, pengolahan data, kemudian dianalisa, laporan. Ada beberapa hal yang sangat penting di dalam hal ini. Informasi untuk mendukung operasional manajemen harus akurat, sehingga keputusan akan betul-betul akurat. Di sini penting diingat bahwa kalau data yang dimasukkan itu adalah sampah, maka hasilnya adalah sampah. Sedangkan kita di dalam melakukan rekrutmen tenaga di rumah sakit tidak pernah mencantumkan bahwa dia bisa menggunakan komputer. Sehingga kita kesulitan. Beberapa kali hal yang paling sulit di rumah sakit, SIM bisa dibuat, tapi begitu masuk di SDM, kita pasti bermasalah. Mulai dari SDM yang paling bawah operasional sampai dengan seorang dokter. Saya sedang memperbaiki bahwa orang yang bekerja di rumah sakit saya harus bisa komputer, karena nanti semua akan dijalankan dengan komputer. Teknologi kan tujuannya untuk mempermudah kita dalam bekerja, tetapi kenyataannya teknologi justru menghambat kita dalam bekerja, karena kemampuan kita terhadap SIM-nya tidak betul dari masalah rekrutmen yang tidak benar. Kemudian ya, dalam membutuhkan data yang strategik itu tentunya dibutuhkan banyak data. Tidak bisa data itu hanya pada satu sisi saja, tetapi harus kompleks dari berbagai data secara keseluruhan. Misalnya saja, manakala kita harus menghitung unit cost, maka kita harus menghitung biaya listrik, biaya air, biaya pegawai, biaya izin, biaya patient safety dan sebagainya. Yang itu kalau dihitung dengan manual tentunya tidak mungkin bisa kita capai. Kemudian data itu dikumpulkan dalam waktu yang lama, sehingga dalam waktu yang lama itu tentunya membutuhkan banyak sekali jumlah data yang harus disimpan. Nah, ini tadi saya komponen tentang sistem informasi manajemen, di mana hardware, software, jaringan database itu hanya 20%. Sedangkan sumber daya manusia, organisasi, budaya kerja, prosedur dan sistem hukum itu 50%. Dukungan pimpinan atau finansial itu adalah 30%. Kita bisa lihat di sini. 50% itu hitungannya pada sumber daya manusia, budaya, merubah budaya kerja dan sebagainya. Perlu saya sampaikan pada saudara sekalian, kalau kita memahami atau kita memperdalam betul SIM ini, maka kita akan bisa merubah budaya kerja kita. Mungkin Anda saudara tahu bahwa budaya kerja di rumah sakit itu, kalau kita lihat rumah sakit di negara kita masih belum bagus. Sehingga kalau Anda bisa merubah budaya kerja itu dengan SIM, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Saya sudah beberapa kali membuktikan hal-hal tersebut. Jadi
teman-teman yang tadinya tidak pernah peduli dengan rupiah by rupiah di rumah sakit itu, begitu saya betulkan SIM-nya, mereka jadi peduli terhadap itu semuanya, sehingga budaya mereka berubah. Tadinya mereka ada yang masih mencoba untuk mengambil uang dari pendapatan rumah sakit dan sebagainya. Sesudah kita menggunakan sistem SIT, kemudian kita berikan dia kewenangan kebijakan terhadap punishment, mereka tidak berani lagi mengambil itu. Dan yang merasakan siapa? Semuanya. Yang tadinya dokter tidak pernah percaya dengan bagian keuangan karena uangnya tidak jelas, dia melakukan tindakan kemudian tidak tahu uangnya itu di mana. Akhirnya setelah diperbaiki semuanya, dia menjadi percaya. Setiap hari dia mencatat, dia melihat pendapatan dia. Dengan melihat pendapatan dia, yang terjadi apa? Budaya kerjanya baik. Yang tadinya dia malas-malasan mengerjakan pasien karena dia tidak jelas uangnya. Dengan kita memperbaiki sistem itu sendiri, mereka bekerja dengan dia. Itu tadi pendapatan saya. Dari pendapatan, Anda bayangkan sebuah rumah sakit itu tidak lebih dari 5% biasanya dari pendapatan tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Saya bisa jumping hampir 100%. Dan yang berikutnya jumping lagi 100%. Dan ini menurut saya memang belum maksimal. Saya masih harus maksimalkan itu semua. Tadi saya sampaikan bahwa sumber daya adalah faktor yang sangat penting dalam hal ini. Tidak semua orang di rumah sakit itu mengerti tentang IT ataupun komputer. Saya sedang mencoba untuk membuat suatu, karena gini, operator IT tentunya tidak perlu tenaga tetap rumah sakit. Saya bisa outsource orang-orang yang betul-betul mengerti IT, saya tahu aja di titik-titik IT yang penting besar. Sehingga orang rumah sakit saya memang dia sibuk dengan pekerjaannya, tidak perlu lagi berkonsentrasi pada hal tersebut. Namun kalau saya boleh usul, itu hanya sementara. Berikutnya tetap harus kembali ke rumah sakit, karena tujuannya merubah budaya kerja. Kalau pertama kan tentunya orang tidak pernah berhadapan dengan komputer, sementara rekrutmennya tidak menggunakan sistemnya seperti itu, dia pasti akan kesulitan menghadapi hal tersebut. Ya, ini hanya sebuah proses billing system. Saya tidak akan membahas lebih jauh karena tadi saya sebutkan bahwa keuntungan, sudah saya sebutkan bahwa kualitas pelayanan akan meningkat, kemudian akurasi data, pendapatan dokter jadi meningkat, budaya kerja akan berubah, menurunkan angka keluhan pelanggan, efisien dan efektif. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita dapat di sini. Kalau kita lihat misalnya saja, data-data ini bisa kita dapatkan di sini dengan baik, seperti yang saudara bisa lihat. Kemudian grafik-grafiknya seperti ini bisa kita ambil. Laporan tentang rawat jalan pada hari yang sama bisa kita lihat. Pendapatan dari masing-masing dokter berasal dari mana bisa kita lihat. Kemudian ini jumlah setoran kasir dalam satu hari. Ini depo farmasi bisa kita lihat di sana, penggunaannya dalam satu hari. Nah, kita masuk pada medical IT. Pada medical IT, menurut saya sudah waktunya kita menggunakan medical IT. Karena saya sedang mencoba membangun medical IT ini dengan satu tujuan safety. Saya mempunyai visi untuk rumah sakit Tarakan adalah Safety Trusted Satisfaction 2014. Jadi saya harus masuk pada titik safety. Bagaimana kita menggunakan safety daripada medical IT? Kalau kita lihat medical IT, maka sistem rekam medis itu harus lengkap, termasuk status daripada pasien. Dengan menggunakan medical IT, kita akan bisa melihat data-data pasien pada statusnya, dan itu bisa dievaluasi. Sebagai satu contoh, misalnya seorang dokter melakukan operasi appendektomi. Apakah benar dokter ini melakukan operasi dengan baik? Bagaimana persiapan operasinya? Kemudian pada waktu operasi, bagaimana hasilnya? Ada nggak kesulitan di tengah operasi? Kemudian setelah dilakukan evaluasi tengah operasi, bagaimana penyembuhnya? Apakah infeksi atau sembuh bagus? Bagaimana obat-obat yang digunakan? Semua itu nanti bisa kita evaluasi, bisa kita analisa bahwa seorang dokter ini memang mempunyai kompetensi yang benar terhadap operasi appendix.
Atau bisa saja kita mengevaluasi seorang dokter ternyata dia tidak kompeten, karena ternyata angka kegagalannya jauh lebih banyak daripada angka keberhasilannya. Maka seorang pimpinan rumah sakit bisa memberikan penundaan clinical privilege dalam hal ini. Kemudian kita bisa melihat logik atau tidak logik seorang dokter menggunakan obat-obatan. Anda cukup tahu sekarang bahwa banyak sekali penggunaan obat yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Dengan kita menggunakan evaluasi sistem ini pasti akan bisa. Kemudian data-data, misalnya data seperti ini, tidak perlu lagi kita menggunakan film-film dan sebagainya. Kita bisa masukkan saja di dalam file-file kita yang di di IT kita seperti ini. Semua kita bisa masukkan dan bahkan bisa kita gunakan sebagai sarana konsultasi. Karena dengan adanya ini di rumah sakit sudah dimasukkan, maka seorang dokter bisa melakukan konsultasi. Baik itu pada rujukan lebih tinggi dari kita atau mungkin pada rumah sakit di negara yang luar. Karena mereka bisa melihat semua yang ada yang kita lakukan di rumah sakit. Nah, ini juga salah satu sarana yang sedang kita bikin dengan website. Bisa pasien melakukan konsultasi dengan hal tersebut. Dia bisa mengirimkan. Ini semua adalah bagian daripada medical IT. Kalau kita mau sambungkan secara keseluruhan. Dan selain dengan sarana itu, kita pun juga masih bisa marketing terhadap rumah sakit kita. Nah, ini juga ada salah satu sarana dengan menggunakan CCTV yang kita hubungkan dengan sistem IT kita, di mana seorang dokter bisa melihat kondisi pasien. Kalau ini kita zoom, kita dekatkan kepada pasien tersebut. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita bikin terhadap medical IT ini ataupun terhadap sistem informasi rumah sakit yang bisa kita hubungkan secara bersama-sama. Jadi pesan yang mau saya sampaikan kesimpulan pada hal ini adalah yang pertama, membangun IT di rumah sakit tidak bisa hanya copy paste gitu saja. Perlu kebijakan-kebijakan, perlu orang pemikir yang betul-betul memikirkan bahwa IT ini bisa digunakan untuk mulai dari memperbaiki budaya kerja, meningkatkan safety, melakukan efisiensi, perencanaan. Bahkan kalau IT kita itu sudah bagus, pada akhir tahun tentunya kita tidak susah-susah lagi membuat perencanaan. Hanya dengan menggunakan satu klik saja, maka perencanaan itu akan bisa tercapai. Selain itu memang nanti dari sisi pembiayaan mungkin teman-teman akan bisa membahas lebih lanjut. Mungkin dari saya hanya itu saya bisa sampaikan. Nanti kalau bisa ada yang kurang jelas bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.